Finish di posisi keempat konstruktor adalah prestasi yang cukup membanggakan bagi tim seperti Alpine. Meski dilanda berbagai masalah dalam hal reliabilitas, tapi harus diakui kalau kombinasi mobil bagus serta pembalapnya yang konsisten membuat Alpine bisa selesaikan musim dengan nyaman di depan McLaren. Dengan momentum sebagus itu, tentu Alpine berharap jika mereka minimal bisa mempertahankan tahta sebagai tim terbaik di papan tengah atau paling tidak bisa kembali mencuri 1 atau 2 kali podium musim depan. Tapi untuk mencapainya, ada beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab sebelumnya. Yang paling menarik perhatian adalah soal duet pembalap mereka musim depan. Kepindahan Fernando Alonso yang mengejutkan ke Aston Martin dan Oscar Piastri yang dibajang oleh McLaren pada akhirnya membuat Alpine harus mencari pembalap pengganti yang sepadan dan bisa diandalkan. Mereka kemudian memilih Pierre Gasly yang berhasil direkrut dari AlphaTauri untuk melengkapi line-up tim BUMN Prancis ini. Direkrutnya Gasly tidak perlu diragukan lagi adalah sebuah pilihan yang tepat mengingat talenta yang dimiliki mantan pembalap Red Bull ini. Hanya saja, secara politis, pemilihan Gasly sebagai rekan setim Esteban Ocon tentu punya resiko tersendiri. Mereka berdua memiliki sejarah masa lalu yang tidak begitu baik dan pernah berkonflik satu sama lain. Apalagi musim ini Ocon pun juga beberapa kali terlibat konfrontasi dengan Alonso. Maka tidak heran kalau banyak yang meragukan jika duet Gasly-Ocon akan berjalan sesuai harapan tim dan punya potensi konflik yang besar. Apa sih yang membuat Gasly dan Ocon dulu bermusuhan satu sama lain? Bahkan sampai saat foto satu frame saja harus di-crop pas diposting di sosial media. Semua kembali saat mereka berdua masih balapan di ajang go-kart dan menjadi rival di sana. Ocon dan Gasly sebenarnya adalah pembalap satu generasi, dan keduanya lahir di tahun yang sama, yaitu 1996, serta sama-sama berasal dari daerah Normandy, Prancis. Menurut pengakuan Ocon, tanpa dirinya mungkin Gasly tidak akan pernah mencicipi dunia balap. Itu karena Ocon pernah bercerita kalau dia pertama kali bertemu Gasly saat dia bermain sepak bola dan ayahnya mengajak Gasly untuk mencoba go-kart miliknya. Sejak saat itu, Gasly memilih menekuni dunia balap bersama dengan Ocon dan mereka berdua menjadi teman yang sangat akrab. Keduanya sempat bersaing ketat dan Ocon menang beberapa kali di karting kelas kadet. Tapi seiring berjalannya waktu, Gasly mulai menunjukkan penampilan yang meningkat dan persaingannya dengan Ocon semakin ketat. Menurut pengakuan Gasly pada podcast Beyond the Grid, hubungan mereka berdua mulai retak pada ajang kejuaraan dunia go-kart pada tahun 2010 di Portugal. Ia mengatakan jika Ocon memotong tikungan dan menabraknya di last hit sebelum prafinal. Gasly berpikir jika Ocon kurang senang jika ia start dari posisi kedua atau ketiga dan sejak saat itu hubungan mereka mulai retak. Setelah insiden tersebut, Gasly dan Ocon tidak pernah berlatih bersama dan jarang untuk saling tegur sapa seperti sebelumnya. Mereka berdua kembali pertemukan pada tahun 2012 di Formula Renault. Menurut Gasly, ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Ocon, tapi Ocon tidak menunjukkan niat untuk menjaga hubungan baik tersebut dan Gasly sudah kehilangan respect untuknya. Selama 2 tahun di Formula Renault, Gasly berhasil mengalahkan Ocon dan setelah itu mereka tidak pernah balapan bersama lagi sampai keduanya berada di satu grid Formula One pada musim 2017. Pada wawancara bersama Will Buxton di musim 2018, Gasly mengatakan jika ia tidak berteman dengan Ocon mengingat kejadian di masa lalu. Meski awalnya cukup berat untuk kembali mengakui pertemanan mereka berdua, Gasly sendiri sudah move on dari kejadian itu dan ia cukup menghormati Esteban Ocon yang mampu debut di F1 setahun lebih cepat ketimbang dirinya. Dari sisi Ocon, dia sendiri tidak banyak berkomentar atau bercerita mengenai kisah masa lalunya dengan Gasly dan seolah-olah membiarkan semua alur cerita berjalan secara satu arah. Ocon paham betul jika reputasinya tidak begitu baik ketika berbicara soal internal tim. Jadi ia memilih tidak berkomentar jika ditanya soal masa lalunya dengan Gasly, ketimbang membuat situasi makin buruk. Justru, Ocon terus-menerus bercerita soal bagaimana bagusnya hubungan mereka dengan memulai karir go-kart bersama di Normandy dan berkembang bersama sebagai pembalap. Produk Akademi Mercedes ini mengatakan siap bekerja sama dengan Gasly dan melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Sama halnya dengan Gasly yang mengatakan jika mereka berdua sudah cukup dewasa ketimbang dulu dan punya tanggung jawab yang sama di Alpine. Tetapi, meski keduanya sudah mendeklarasikan damai dan siap bekerja sama, bukan berarti potensi konflik itu hilang begitu saja. Peluang terjadinya gesekan di dalam duet Gasly dan Ocon tetaplah sangat besar. Keduanya adalah pembalap yang punya atribut komplit, mudah beradaptasi, dan kencang di sirkuit. Hanya saja, Gasly sedikit berbeda dari Fernando Alonso. Jika Alonso punya karakter yang lebih suka improvisasi dalam pendekatannya saat balapan, maka Gasly lebih disiplin dan banyak kemiripan dengan Ocon. Keduanya adalah pembalap yang suka dengan pendekatan berbasis data, saintifik, presisi, dan sensitif. Pendekatan tersebut menghasilkan pengendalian mobil yang sangat spesifik dan membutuhkan sebuah setup khusus bagi pembalapnya.
dan hal itu dimiliki oleh Ocon dan Gasly. Praktis, Alpine hanya perlu menyesuaikan diri dan tidak perlu lama-lama untuk langsung klik dengan Gasly. Jadi bisa dibilang dan bisa diharapkan kalau Gasly akan langsung ngegas bersama Alpine musim depan. Hal ini membawa persaingan dalam diri Esteban Ocon dan sekali lagi akan menguji sejauh mana level kompetitifnya di F1. Level kompetitif di sini bukan cuma performa di track, tapi sebesar apa pengaruh yang bisa diberikan di tim. Apalagi Ocon akan berperan sebagai leader musim depan, mengingat dia lebih lama di Alpine. Musim ini, Ocon sudah membuktikan jika mempunyai influensi yang cukup tinggi di Alpine. Meskipun secara performa keseluruhan, ia masih kalah dari Alonso yang lebih sensasional. Dia sudah menunjukkan perkembangannya yang signifikan sejak comeback yang sulit pada musim 2020 dan kurang konsistennya di musim 2021. Ocon terkenal sebagai pembalap pekerja keras. Performanya musim ini, di mana ia berhasil finish di posisi 8 klasmen dan meraih catatan poin terbanyak sepanjang karirnya, adalah hasil kerja keras tanpa henti yang ia lakukan sepanjang tahun. Ia peduli serta memaksimalkan semua aspek, baik dari segi fisik, psikologis, komunikasi, dan terutama adalah sisi teknis. Esteban Ocon sendiri sampai melabeli musim 2022 sebagai tahun tanpa kehidupan, karena saking kerasnya ia latihan untuk mendapat performa yang ia inginkan. Tidak heran kalau dia berani mengklaim jika 98% pekerjaan di balik layar di Alpine adalah hasil dari kerja kerasnya dibanding Alonso yang performanya lebih terlihat di sirkuit. Sekarang, mari kembali ke perkataan kami di awal kalau Ocon punya reputasi yang kurang oke, terutama soal rekan setim dan potensi konflik yang besar dengan Gasly. Ocon harus diakui sedikit sulit diatur oleh tim dan sering membuat ulah dengan rekan setim, seperti konfrontasi dengan Sergio Perez saat masih di Force India dan Fernando Alonso musim ini. Potensi itu makin tinggi musim depan dengan Gasly sebagai rekan setim dan sejarah masa lalu mereka berdua. Hanya butuh sentuhan atau gesekan tipis saja bagi mereka berdua untuk membawa kejadian masa lalu dan situasi akan memanas. Pembalap tidak bisa sepenuhnya disalahkan jika kondisi makin buruk di internal tim, karena mereka berkompetisi satu sama lain dan tentunya ingin meraih hasil yang terbaik secara personal. Tapi ini semua kembali lagi ke bagaimana tim manajemen kedua pembalapnya. Otmar Szafnauer, selaku tim prinsipal Alpine, harus bertanggung jawab jika Gasly dan Ocon saling sikut. Ia sejak awal harus mengajak kedua pembalapnya duduk bersama dan membahas mengenai masa lalu mereka untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Otmar juga harus memberikan semacam konsen atau kesepakatan bersama jika tim harus jadi prioritas yang utama dan kedua pembalap harus patuh jika diberi tim order. Otmar seharusnya sudah tahu apa yang harus ia lakukan, mengingat dia sudah 4 musim menjadi bos dari Esteban Ocon dan paham betul bagaimana karakter pembalapnya tersebut. Ia harus hati-hati dalam membuat keputusan dan menjaga komunikasi serta koordinasi adalah kunci keharmonisan internal tim musim depan. Jadi, apakah duet Ocon dan Gasly bakal aman-aman saja musim depan, atau akan menjadi seperti duet Rosberg dan Hamilton? Tulis di komentar pendapat kalian, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.